menjelaskan sedikit tentang meningitis. Menurut Hoffman dan Weber, meningitis bakterial adalah infeksi meninges oleh bakteri yang menyebabkan inflamasi. Inflamasi yang terjadi tidak terbatas pada otak saja, namun dapat meluas ke parenkim otak, meningoencephalitis, ventricle, ventriculitis, hingga ke sepanjang tulang belakang. Sebuah ciri dari meningitis bakteri adalah perekrutan leukosit yang sangat aktif ke dalam CSF. Selain bakteri, virus, jamur, dan menyebabkan non-infeksi seperti penyakit sistemik dan neoplastik serta obat-obatan tertentu dapat menyebabkan inflamasi meningeal. Biasanya, proses inflamasi tidak terbatas pada meningen yang mengelilingi otak, tetapi juga mempengaruhi parenkim otak atau meningoencephalitis, ventricle atau ventriculitis, dan menyebar di sepanjang sumsum tulang belakang. Faktor risiko meningitis bakteri. Ada beberapa faktor risiko yang mempengaruhi individu, yaitu usia, demografi atau faktor sosial ekonomi, paparan kuman, dan status imun yang rendah. 1. Usia dan demografi. Meningitis dapat terjadi pada semua usia dan pada individu yang sebelumnya sehat. Pasien lanjut usia di atas 60 tahun dan pasien anak di bawah 5 tahun, terutama bayi atau neonatus, memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap insiden meningitis. Sedangkan yang termaksud faktor demografi dan sosial ekonomi meliputi jenis kelamin laki-laki, ras Afrika, Amerika, status sosial ekonomi yang rendah, dan komunitas yang hidup di asrama atau kamp militer. 2. Pasien dengan status imun rendah terhadap hubungan antara imunosuppresi dan peningkatan risiko terjadinya meningitis bakteri. Termaksud kondisi imunosuppresi, diabetes, alkoholik, sirosis atau penyakit hati, spleknoktomi, gangguan hematologi misalnya penyakit sel sabi, thalassemia mayor, keganasan, gangguan imunologi, defisiensi komplement, defisiensi imunoglobin, human immunodeficiency, virus atau HIV, dan terapi obat imunosuppresi. Mekanisme masuknya bakteri ke dalam sistem saraf pusat. Faktor yang mendukung bakteri dapat masuk ke dalam CSS adalah kolonisasi baru infeksi pada daerah yang berdekatan, misalnya sinusitis, matotitis, otitis media, kultur darah dari CSS, misalnya penyalahgunaan obat intravena, bakteri endoksin, gangguan pada dura paksa berdasar trauma CSS, dari bawaan lahir, SUN, misalnya ventricle SUN, kateter earlobe, perangkat monitor eksternal, ventricle drag. Pasien pasca operasi pada saraf dan memiliki SUN ventricle peritoneal, serta pasien yang memiliki trauma kepala penetrasi berisiko untuk terjadinya meningitis yang disebabkan oleh Staphylococcus. Sedangkan pasien yang memiliki implan cochlea sangat berisiko tinggi, lebih dari 30 kali lipat terkena meningitis pneumococcus. Patofisiologi meningitis bakteri. Infeksi bakteri dapat mencapai selaput otak melalui aliran darah atau hematogen, atau perluasan langsung dari infeksi yang disebabkan oleh infeksi dari sinus paranasalis, mastoid, abses otak, dan sinus cavernosus. Bakteri menyebabkan meningitis pada umumnya berkolonisasi di saluran pernafasan bagian atas dengan melengkapkan diri pada epitel mukosa nasopharynx. Selanjutnya, setelah terhindar dari sistem komplement host dan berhasil menginfeksi ke dalam ruang intravakular, bakteri kemudian melewati SDO dan masuk ke dalam CSS, lalu memperbanyak diri karena mekanisme pertahanan diri CSS yang rendah. Dalam upaya untuk mempertahankan diri terhadap infeksi bakteri, maka kaskade inflamasi akan teraktivasi sebagai mekanisme pertahanan tubuh. Dikatakan kerusakan silia ini akibat adanya infeksi saluran pernapasan bagian atas dan juga kebiasaan merokok dapat mengurangi kemampuan fibria atau silia dalam mencegah perletakan bakteri pada mukosa nasopharynx. Bakteri kemudian akan memasuki ruang intravaskular melalui berbagai mekanisme. Gejala klinis meningitis bakteri. Gejala klasik meningitis bakteri berupa demam, sakit kepala, kaku duduk atau leher
perilaku dan tanda-tanda difusi otak, penurunan kesadaran mulai dari apatasme koma. Meskipun demikian, dilaporkan hanya 44-75 pasien yang memiliki 3 gejala, yaitu demam, kaku duduk, berubah status mental. Setidaknya semua pasien mengalami salah satu gejala di atas, dan 95% memiliki 2 dari 4 gejala: sakit kepala, demam, kaku duduk, dan perubahan status mental. Kaku duduk dapat disertai tanda kerning atau Brudeschi atau keduanya. Tidak adanya tanda tersebut tidak mengesampingkan diagnosis meningitis bakteri. Pada status studi protektif menunjukkan sensitivitas tanda Kurnick sebesar 5%, tanda Brudeschi sebesar 5%, kaku duduk 30%. Hal ini menunjukkan bahwa tanda-tanda ini tidak akurat dalam mendiagnosis pasien meningitis. Pemeriksaan penunjang meningitis bakteri. Pemeriksaan CSS melalui fungsi lumbar merupakan alat diagnostis utama dalam menegakkan meningitis bakteri. Pada pemeriksaan CSS yang mendukung ke arah infeksi meningitis bakteri adalah jumlah leukosit meningkat bila mencapai ribuan dengan dominan neutrofil di atas 60%. Kadar protein dalam CSS meningkat di atas 200 mg dan penurunan konsentrasi glukosa di atas 40, kurang dari 30% gula darah sewaktu. Pemeriksaan pewarnaan gram pada CSS dapat dilakukan cepat akurat pada 60-90% dengan spesifisitas hampir 100% pada pasien dengan meningitis bakteri. Semakin tinggi konsentrasi bakteri dalam CSS, kemungkinan mendeteksi organisme dengan pewarnaan gram lebih tinggi. Pasien telah mendapatkan antibiotik sebelum terapi yang sesuai mungkin memiliki penurunan akurasi dalam mengidentifikasi organisme. Terapi meningitis bakteri. Terapi antibiotika empirik pada meningitis bakteri: pemberian ceftriaxone 2 gram tiap 12-24 jam intravena atau cefotaxime 2 gram tiap 6-8 jam. Sedangkan alternatif venlafaxine 2 gram tiap 8 atau chlorpheniramine 1 gram tiap 6 jam. Terapi bakteri patogen spesifik pada kuman penyebab meningitis pneumococcus termasuk spesies Staphylococcus yang sensitif terhadap penisilin diberikan benzylpenicillin 250.000 unit per kg dan hari setara dengan 24 gram tiap 4 jam, atau ampicillin amoxicillin 2 gram tiap 4 jam, ceftriaxone 2 gram tiap 12 jam atau ceftriaxone 2 gram tiap. Lama pemberian antibiotik yang direkomendasikan adalah meningitis bakteri tidak spesifik selama 10-14 hari, meningitis pneumococcus selama 10-14 hari, meningitis meningococcus selama 5-7 hari, meningitis herpes selama 7-21 hari, meningitis Pneumococcal bacillus selama 21 hari hingga 28 hari. Faktor yang berkaitan dengan kematian pada meningitis bakteri. Faktor yang berkaitan dengan kematian meningitis ditentukan oleh beberapa variabel seperti usia di atas 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, adanya gangguan kesadaran, kejang, demam, kuman, penyebab pneumonia atau SMA berkepanjangan di atas 10 hari, infeksi lain, pemberian kortikosteroid, jumlah leukosit dalam CSS di bawah 100 ml. Waktu pemberian antibiotik pada penelitian ini dikatakan faktor prediktor kematian adalah di atas usia 60 tahun, imunokompromis. Usia pada penyakit meningitis bakteri dikatakan tingkat kematian berbanding lurus dengan pertambahan usia. Dikatakan terhadap hubungan antara pertambahan usia dengan penurunan kesadaran di mana P di bawah 0,001 dan odds ratio atau OR. Jenis kelamin pada penelitian yang dilakukan oleh Darmanjat 2016 yang mengamati pengaruh perbedaan jenis kelamin terhadap luaran klinis yang buruk pada meningitis bakteri dapatkan bahwa jenis kelamin laki-laki signifikan berhubungan dengan luaran klinis yang buruk di mana didapatkan pada usia 60 di atas. Adanya definit neurologi, demam, dan kelainan pada laboratorium. Penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran merupakan prediktor kuat kematian pada meningitis bakteri. Dikatakan pemberian awal antibiotika sebaiknya sebelum terjadi penurunan GCS di bawah 10 karena berhubungan dengan luaran kematian yang juga dipengaruhi oleh faktor lain. Penurunan kesadaran dalam ini keadaan koma saat awal masuk rumah sakit merupakan faktor independen yang berhubungan dengan kematian pada usia lanjut. Thank you teman-teman yang udah nonton video dari aku. Terima kasih.